Jadi siapa orang yang menyandarkan dirinya kepada Sang Khalik, maka Allah akan mengayomi, melindungi dan menyayanginya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa segala macam nikmat yang diberikan kepada kita ini bukan sesuatu jatah gratis yang tanpa ada ditanya nanti di yaumul mahsyar. Di alam kubur saja kita sudah ditanya, kau diberikan umur panjang, kau gunakan untuk apa? Kau diberikan kesehatan lahir dan batin, kau gunakan untuk berbuat apa? Sementara kau diberikan rezeki yang banyak, kau jalankan, kau sedekahkan, kau infakkan buat apa? Itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu. Bukankah hidup ini tanpa ada arti apa? Buat apa Allah membuat surga, membuat neraka? Ya kan, mengadakan hukum, ada hukum dosa, ada hukum pahala, ada segala macam hukum, hukum halal, hukum haram, hukum boleh dan tidak boleh. Itu semuanya buat kepentingan kita manusia. Dalam artian, buat orang-orang yang berbuat baik, sekecil apapun kebaikannya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya buat orang-orang yang zalim kepada dirinya ataupun kepada orang lain, sekecil apapun kezalimannya, itu bisa saja akan memperhambat dirinya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin adalah hal kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Banyak dikit orang yang hadir di pengajian itu bagaikan pasang surutnya air laut, bagaikan sedikit banyaknya pendapatan rezeki yang kita dapatkan. Kan gitu. Sebab ngaji kalau pengen rame gampang. Bang Amal setiap ngaji cepet banyak itu ya. Dia umpamanya ladang sumur. Iya kan? Terus bagaimana kalau keadaan pengajian Abah Uji di Cilongok? Kelasnya beda Pak, beliau kelas waliullah Pak. Ya kan kita bingung kalau pengajian kayak Abah Uji ya. Luar biasa itu orang susah itu. Sebab apa itu terjadi? Dia kekasih Allah. Kalau orang sudah menjadi kekasih Allah, malaikat Islam pada datang, pada narik-narik, ayo kaji lu, ngaji, gitu. Karena di sini gurunya bukan waliullah. Gurunya sama-sama banyak dosa. Jadi wajar kalau pengajian cuma 10, ada 20, yang penting kita ngaji. Justru kalau pengajian dipakumi, berhenti nggak ada pengajian, lebih bahaya lagi itu Pak. Lebih bahaya lagi. Kenapa? Satu yang bahayanya, pertama kita kagak bakal mengenal hari-hari besar nggak bakal tahu kapan bulan Muharram ya, nggak bakal tahu kapan Ramadan, gak bakal tahu kapan Isra Mi'raj. Sampai bulan Ramadan dia kagak tahu, kadang-kadang masih garas baik. Baik bulan puasa ini. Taunya lebaran doang, namanya Islam KTP. Ini ada pilihan nih, ada Islam beneran, ada Islam KTP. Mau milih mana itu? Kalau secara nafsu dia jadi Islam KTP, dia mau puasa, dia mau lebaran, puasa kagak pakai. Tarawih kagak pakai. Jangan infak sudah kepake, yang penting lebaran. Itu Islam KTP itu. Tapi nangis paling seru di situ. Nangis paling seru dia. Duduk di depan imam digadin sama dia. Nangis bangsa Allah jadi Mas banyak dosa yang enggak ingat. Lebaran enggak punya duit. Pulang kampung enggak boleh. Alhamdulillah. Makanya para bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ayolah kita semangatkan diri, jangan kita melihat keadaan banyak atau sedikit jumlah orang yang hadir. Yang penting masing-masing kita ada kemauan untuk ngaji, itu sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu. Artinya kita nih orang-orang yang bisa ngelawan setan ya Pak. Jadi jangan dikira waktu Bang Nata AS mau ngikut ngaji kemarin itu setan 16 itu. Setan di pundak, di tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Bisa jadi ya. Itu dirubung kita, jangan ngaji, masih ada Selasa besok. Iya pasti begitu. Jangan ngaji. Emang mau jadi santri? Tahu sendiri kan kalau jadi santri apa aja kagak boleh. Kata setan begitu. Mabok kagak boleh, nyawer kagak pantas, nongkrong di perempatan kayak jenjengak. Udah mendingan begini aja, kata saya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah kan kalau jadi santri banyak dosa apa beda? Haram ya, haram kalau haram. Kalau nggak rame, kalau dua haram. Itu setan tuh, makanya setan
Berbeda dengan malaikat. Kalau setan ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Setan mendorong orang untuk berbuat jahat, berbuat munkar yang kita anggap keuntungan, padahal rugi. Gak ngaji, gak sembahyang, gak puasa, sepintas kita bilang untung, tapi pada hakikatnya untung. Ya kan? Kita sembahyang, kita ngaji, kita puasa, sepintas kayaknya berat, tapi hasilnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan itulah modal utama buat kita. Sebab pada hakikatnya mau sepanjang apapun umur dikasih sama Allah, mau sesehat apapun badan kita, mau sebanyak apapun duit kita, mau sehebat apapun kita, bakal pulang ke asal tempat kita, yaitu kubur. Kalau semuanya orang pada mengingat itu, dia tidak akan membuat isyraf itu berlebihan. Artinya wajar saja. Standar, ya kan? Standar. Dia senang kepada dunia sudah, dia senang kepada istri sudah, dia senang kepada tempat hiburan sudah, tapi tidak melupakan hakikat kesenangan dia kepada agama, kepada Allah Subhanahu. Sebab kita ini Muslim, beda dengan orang-orang di luar apalagi orang-orang ateis. Kita ini adalah orang-orang yang memang harus mengenal jati diri kita. Kita diciptakan oleh Allah, berasal dari apa dan untuk apa tinggal di atas muka bumi, dan setelah itu akan kemana, begitu ya kan Pak ya? Makanya lantaran 3 pertanyaan itu, kita diciptakan dari apa, ada di bumi untuk apa, dan setelah ini kita pulang kemana. Disinilah ada perintah agama, jalankan yang Allah perintah, jauhi yang Allah larang.